Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi semuanya. Saya Dwi Septinidya sebagai moderator akan memandu jalannya diskusi sosialisasi kali ini yang berjudul kesetaraan gender. Eh, Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga sehat semuanya ya. Nah, sebelum dimulai, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu para pemateri pada webinar kali ini. Yang pertama ada Sabila Anggraini dengan NIM 050 dan Fiona Dwi Ridiani dengan NIM 068. Kepada pemateri dipersilahkan. Ya, atas kesempatan yang diberikan, kenalkan saya Sabila Anggraini selaku pemateri pada webinar kali ini. Bertemakan kesetaraan gender. Jadi pengertian dari kesetaraan gender itu berasal dari kata bahasa Indonesia yang berarti sederajat. Setara artinya sejajar, sama tingkatnya, sederajat dengan. Demikian kesetaraan menuntut adanya tingkat yang sama, kedudukan yang sama, tidak tinggi atau tidak lebih rendah antara satu sama lain. Setara gender sendiri didefinisikan sebagai perbedaan peran, fungsi, status, atau bertanggung jawab pada laki-laki dan perempuan sebagai hasil dari bentuk atau yang dimaksud konstruksi sosial budaya yang tertanam lewat proses sosialisasi dari satu generasi ke generasi lainnya. Jadi gender sendiri itu eh, hasil sosialisasi atau didikan dari orang tua dari nenek kita. Nah, kesetaraan gender itu diartikan sebagai prinsip atau kondisi di mana laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan, hak, tanggung jawab yang sama dalam semua aspek kehidupan. Ini mencerminkan diperlakukannya individu tanpa memandang jenis kelamin dengan cara yang adil, setara di berbagai bidang seperti pendidikan, pekerjaan, partisipasi dalam lingkungan sosial, ataupun pemerintahan. Next. Di sini ada data dan statistik dalam Gender Development Index atau GDI menunjukkan bahwa kesetaraan gender di Indonesia masih belum terbentuk dengan baik. Pada tahun 2021, Indonesia meraih tingkat predikat sebagai negara dengan ketimpangan gender tertinggi se-ASEAN. Dan menurut data UNDP, skor indeks ketimpangan gender di Indonesia bahkan ada di atas rata-rata dunia yang sebesar 0,436 poin. Salah satu penyebab kondisinya adalah kesadaran masyarakat akan urgensi kesetaraan gender yang masih sangat minim. Lalu ada isu-isu terkait kesetaraan gender atau isu gender. Yang pertama ada akses ke pendidikan. Nah, di beberapa daerah yang di Indonesia ini yang masih ada kesenjangan akses pendidikan antara anak laki-laki dan perempuan. Faktor seperti akses fisik, normal budaya, pernikahan di usia muda mempengaruhi akses pendidikan perempuan. Nah, kalau di daerah terpencil seperti pedesaan itu masih umum untuk masyarakat biasanya melakukan pernikahan dini ke anak mereka. Nah, pernikahan dini itu mempengaruhi nanti anak perempuan ini tidak bisa kembali ke sekolah. Yang kedua ada pekerjaan dan upah. Kesenjangan upah antara laki-laki dan perempuan masih menjadi isu yang penting. Perempuan cenderung mendapatkan upah yang lebih rendah dibandingkan laki-laki, terutama pada pekerjaan sektor informal. Next. Yang ketiga ada diskriminasi di tempat kerja. Diskriminasi terhadap perempuan di tempat kerja, baik dalam promosi maupun penugasan pekerjaan, masih menjadi masalah yang sangat serius. Yang keempat ada kekerasan terhadap perempuan, termasuk pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, yang menjadi isu yang memerlukan perhatian dan penanganan yang baik berbasis gender. Next.
Yang kelima ada stereotip gender dan budaya patriarki. Stereotip gender yang masih melekat pada budaya patriarki membatasi perempuan dalam mencapai potensinya, mengekang kebebasan, serta menuntut membuat pilihan hidup. Kalau di dalam budaya patriarki yang stereotipnya masih kental ini, biasanya perempuan eh, untuk mencapai sesuatu mereka harus effort dua kali atau lebih daripada laki-laki karena stereotip perempuan yang tidak unggul dan lebih mementingkan emosi daripada rasionalitas menjadi salah satu faktornya. Yang keenam ada pengaruh tugas rumah tangga. Pola tradisional yang menuntut tugas rumah tangga dapat menjadi beban bertambah bagi perempuan, terutama pada konteks bekerja di luar rumah. Ini peraturan tugas rumah tangga ini bisa menjadi beban ganda untuk perempuan yang sedang bekerja ataupun menuntut pendidikan, tetapi harus masih mementingkan tugas pekerjaan rumah tangga. Next. Faktor ketidaksetaraan gender. Yang pertama ada norma budaya dan tradisi. Yang kedua ada sistem dan kebijakan yang mendiskriminasi, akses terbatas atau perbedaan kualitas pendidikan dan keterampilan. Selanjutnya ada peran tradisi dalam rumah tangga, pengambilan keputusan politik, kekerasan berbasis gender, kesenjangan ekonomi, dan stereotip gender. Nah, sekarang ada pentingnya kesetaraan gender. Kesetaraan gender penting karena menciptakan masyarakat yang adil, inklusif, dan berkelanjutan, di mana setiap individu tanpa memenuhi jenis kelamin memiliki hak, peluang, dan juga tanggung jawab yang sama dalam semua aspek di berbagai kehidupan. Kesetaraan gender juga meningkatkan produktivitas ekonomi, memerangi kemiskinan, dan menciptakan lingkungan yang aman dan berkeadilan untuk semua. Kontribusi dalam mencapai kesetaraan gender. Yang pertama ada dukungan pendidikan yang setara untuk semua gender dan promosi akses yang sama untuk laki-laki dan perempuan untuk juga bisa dimasukkan dalam kurikulum pembelajaran untuk pendidikan yang setara. Yang selanjutnya ada perjuangan kesetaraan dalam peluang kerja dan upah serta hindari diskriminasi bebas berdasarkan jenis kelamin. Yang ketiga ada edukasi diri dan orang lain untuk menghilangkan stereotip gender yang merugikan dan mendukung pemahaman bahwa setiap individu unik tanpa bergantung pada gender. Yang keempat ada dukungan partisipasi aktif perempuan dalam bidang politik dan pekerjaan masyarakat, serta dorongan kehadiran mereka di posisi pengambilan keputusan. Selanjutnya ada memastikan akses yang setara untuk pelayanan kesehatan reproduksi, dukungan pemahaman keputusan terkait reproduksi adalah hak setiap individu. Dorongan partisipasi perempuan dalam bidang teknologi dan inovasi, serta dipastikan bahwa perkembangan teknologi memperkuat kesetaraan gender. Perjuangan, pembuatan, dan penguatan hukum dan kebijakan yang mendukung kesetaraan gender dan menegakkan hukum yang adil. Yang terakhir ada dukungan konsep peran dan ganda yang seimbang dalam rumah tangga di tempat kerja, memungkinkan laki-laki dan perempuan untuk berpartisipasi sepenuhnya dalam kehidupan profesional maupun pribadi. Sekian presentasi dari saya, kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Baik, demikianlah tadi sesi pemaparan materi yang sangat menarik. Ada beberapa kesimpulan yang dapat kita ambil dari apa yang telah pemateri tadi sampaikan, yaitu dengan kita uh, mengetahui kesetaraan gender, kita dapat menyadari bahwa kesetaraan gender ini penting
dalam berbagai lapisan masyarakat. Baik, sebelum kita akhiri webinar kali ini, dimohon kita akan melakukan sesi dokumentasi. Silakan teman-teman mengaktifkan kameranya. Silakan teman-teman mengaktifkan kameranya. Baik, langsung saja. Slide yang pertama, 1, 2, 3. Slide yang kedua, 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah join. Eh, Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.